cukup sangat baik sih Mbak. Nah, tapi mungkin kritikannya itu di pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara podcast Bawaslu Kabupaten Batang. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang lain daripada podcast-podcast lainnya, yaitu mereka adalah mahasiswa PPL dari UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan ya? Iya, betul. UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, baik, ini mereka itu adalah mahasiswa PPL yang hampir menyelesaikan masa PPL-nya selama 30 hari ya. Iya. Baik, langsung saja ya. Kita langsung aja perkenalkan teman-teman semuanya biar sahabat Bawaslu tahu sebelum kita berbincang-bincang, karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus perkenalkan dulu. Yang pertama mungkin dari yang sebelah saya, boleh perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Habibah Sofia Najwa, bisa dipanggil Najwa, dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Zafatillah, biasa dipanggil Aza. Saya mahasiswa dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Saya Alfida Zainova Jana, biasa dipanggil Rani. Saya mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Nama saya Aulia Rahma, biasa dipanggil Aul, dari mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, program studi Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Maulana, biasa dipanggil Ihsan, dari mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, program studi Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Besman, dipanggil Hasid, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. perkenalkan saya Ais Hidayat, bisa dipanggil Ais. Saya dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayyad Alfanisi, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda, saya biasa dipanggil Nanda. Saya dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Baik, jadi semuanya adalah fakultas jurusan Hukum Tata Negara ya. Baik, teman-teman nih, langsung saja ya, kita podcast hari ini itu tujuannya untuk biar sahabat Bawaslu itu di luar sana tahu kalau sahabat-sahabat atau teman-teman dari mahasiswa yang magang itu baik dari UIN maupun dari universitas lainnya itu di sini ngapain aja sih. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ini terlalu banyak banget ya, jadi saya fokusnya itu harus ke sini. Oke, langsung saja. Di sini itu teman-teman kan magang dari tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 13 Juni ya? 23 Juni ya, 23 Juni. Dan akan selesai pada tanggal 18 Juli nanti, hari Jumat. Baik, siapa yang mau jawab ya? Jadi pertanyaannya, apa ekspektasi kalian pada saat kalian itu tahu bahwa kalian itu dapat dari kampus itu magangnya di Bawaslu Kabupaten Batang? Boleh dijawab silahkan. Oke, izin menjawab. Ekspektasi dari kami saat mendengar kata magang di Bawaslu Kabupaten Batang, di pikiran kami yaitu terkait dinamika politik, pengawasan atau pencegahan pemilu atau sengketa dan lain sebagainya. Namun setelah kami masuk di Bawaslu sendiri, kami sangat kaget bahwasanya ternyata dari Bawaslu sendiri terdapat banyak tugas-tugas yang sangat kompleks dan sangat rumit, dalam mana menjadikan Bawaslu ini sangat penting dalam proses pemilu. Mungkin seperti itu.
Oh baik, jadi apa yang dipikirkan di awal masuk Bawaslu dan setelah yang dirasakan di Bawaslu itu sangat berbeda ya Mas Sangat ya? berbeda sekali, Mbak. Baik, selanjutnya nih, selama hampir 30 hari di Bawaslu Kabupaten Batang, pastinya banyak banget kan aktivitas di sini setiap hari karena teman-teman setiap hari kan datang kecuali hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, pengalaman apa nih yang paling seru dan kegiatan apa sih yang paling sering dilakukan di Bawaslu ini? Izin menjawab. Oh, siap-siap silahkan. Jadi kegiatan kita selama di Bawaslu dalam kurun waktu 30 hari itu sangat cukup beragam menurut saya. Saya bingung harus mulai dari mana. Nah, yang paling sering sih dari kami biasa terjun ke lapangan. Mungkin ada yang ikut ke lapangan ke program Tilik Desa, ada yang belajar dari staf divisinya masing-masing, terus dari Bawaslu juga menyampaikan materi yang cukup banyak. Kami juga membuat berita acara. Selanjutnya kami juga membuat banyak konten yang mungkin sudah ada yang tayang mungkin di konten sosial media Bawaslu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi banyak mendapatkan pengalaman baru ya Mas ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, karena banyak mendapatkan pengalaman baru dari beberapa aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama magang di Bawaslu ini? Baik yang hal yang sangat menegangkan, sangat menyedihkan, menyenangkan, sangat lucu atau apa? Silahkan bisa dijawab. Ya, izin menjawab. Kalau menurut saya pengalaman yang paling berkesan bagi saya tuh ketika saya itu mendapat materi dari para pimpinan serta divisi-divisi itu. Jadi dengan pengalaman materi itu jadi saya dapat ilmu dan wawasan baru, terus dapat relasinya juga. Kemudian hal-hal yang menegangkan kayak misal ini tugas apa nih gitu, kita diberi tugas apa lagi gitu. Terus mempelajari divisi ini tuh apa aja begitu. Kemudian ada diskusi kecil-kecilan dengan para divisi dan staf-staf di sini. Dan, ya begitu kurang lebihnya. Dan hal-hal tersebut belum pernah didapatkan di bangku kuliah ya? Belum. Jadi banyak hal-hal yang menegangkan ya Mbak ya? Baik-baik. Nah, terus selanjutnya sejauh mana nih kalian merasa dilibatkan di dalam pekerjaan nyata ya? Jadi di sini itu teman-teman kan pasti dilibatkan dalam pekerjaan yang real, pekerjaan baik itu dari divisi A, divisi B, bukan hanya di sini sekedar pengamat, cuma mengamati misalnya, oh divisi A itu kerjanya gini-gini, tapi kan pasti teman-teman dilibatkan kan? Nah itu sejauh mana sih kalian dilibatkan di situ? Sebelumnya izin menjawab ya Mbak ya. Silakan. Jadi kami sih merasa sangat dilibatkan dalam dalam kerja Bawaslu ini dari para staf divisinya seperti itu. Kita juga merasa dilibatkan cukup jauh sih ya, seperti waktu itu ada program Tilik Desa ke Desa Silurah, itu kan salah satu mahasiswa dari kita kan juga ikut dilibatkan. Nah itu merupakan salah satu bukti bahwa mahasiswa PPL di sini itu bukan cuma mengamati seperti itu. Oh gitu, oke. Nah selanjutnya nih, kan selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani ya kalau nggak salah, Mbak Rani ya, maaf walaupun udah hampir 30 hari belum hafal semua ya. Oleh Mbak Rani itu kan banyak sesuatu yang belum didapatkan di bangku kuliah dan didapatkan di sini. Nah, hal baru apa yang benar-benar tidak ada di bangku kuliah tapi di Bawaslu itu baru teman-teman tahu gitu? Oke, mau menjawab. Oh iya silakan. Kalau di kuliah itu ada presentasinya dan ada tanya jawab. Kalau sedangkan di Bawaslu itu buat konten Tilik Desa dan membuat divisi dan lain-lain gitu Mbak. Jadi di Bawaslu nggak ada yang istilahnya presentasi dulu atau dijelaskan ada, seperti itu? Ya. Iya, baik-baik. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya? Tadi kalau dijelaskan semuanya hampir semua menjawab itu kan teman-teman mendapat pelajaran dari divisi-divisi. Sejauh mana sih peran mentor ya di sini mungkin minta atau staf-staf Bawaslu dalam mengajari teman-teman selain pimpinan ya. Jadi kan kalian juga ada pendamping per divisi teman-teman staf gitu. Sejauh mana sih mereka berperan dalam membimbing teman-teman yang PPL di sini?
Baik, saya akan menjawab. Oh, silahkan. Mentor dan staf Bawaslu sangat membimbing dan kami dengan baik. Mereka nggak cuma kasih tugas, tapi menjelasin apa semua divisi-divisi masing-masing divisi seperti apa gitu ya. Terbuka untuk diskusi. Oh, baik-baik. Jadi selain dijelaskan mendapatkan materi dari pimpinan, teman-teman kan juga dapat materi dari masing-masing divisi. Selain itu juga dapat tugas ya Mas ya, pasti ya, tiap hari ada tugas. Tiap hari ada ya. Baik, 30 hari ini kan memang waktu yang sangat singkat ya teman-teman. Perasaan baru kemarin nih teman-teman PPL itu, kita menerima teman-teman PPL di sini, tahu-tahu udah mau pelepasan nanti hari Jumat gitu. Nah, 30 hari itu kan memang singkat dan pastinya memberi kesan buat teman-teman semua kan, dan juga buat kami dari Bawaslu. Sekarang coba refleksi ya. Nah, setelah magang nih, pandangan kalian terhadap pemilu dan demokrasi berubah atau tidak, dan kenapa? Silahkan bisa dijawab. Sebelumnya izin menjawab. Oh, boleh, silahkan. Sebelum kami masuk ke Bawaslu sendiri, pandangan kami terkait pemilu itu hanya terkait 5 tahun sekali atau pesta demokrasi dan pencoblosan, terus kampanye dan adanya money politik seperti itu. Namun setelah kami masuk dan berjalan 30 hari dalam Bawaslu ini, kami telah mendapatkan banyak edukasi dari koordinasi divisi itu menjadi materi yang mana dalam materi tersebut dijelaskan terkait bahaya money politik tersebut yang mengakibatkan penyelewengan dari surat suara atau suara si pendaftar tersebut menjadi lebih banyak atau dalam tanda kutip yaitu curang seperti itu, dan juga mengajarkan pada diskusi yang selama ini 4 minggu kita mempelajari terkait bagaimana kita sebagai pelajar yaitu pemilih muda bisa memilih dengan bijak, cerdas, dan bisa menyaring terkait informasi-informasi dari luar dan kampanye-kampanye hitam yang mengakibatkan penyelewengan suara. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh ya, oke. Nah, selanjutnya nih, selama kalian magang di sini 30 hari itu, menurut teman-teman, apa nih kritik dan saran buat Bawaslu untuk menerima mahasiswa PPL selanjutnya atau kedepannya? Saya izin menjawab. Oh, silakan. Sebelumnya menurut saya dari Bawaslu Kabupaten Batang sendiri cukup sangat baik sih, Mbak. Nah, tapi mungkin kritikannya itu pada pengaktifan mahasiswa agar lebih aktif pada program-program seperti Tilik Desa, kemudian kunjungan ke KPU agar mahasiswa ini tidak terlalu jenuh sehari-hari 30 hari itu hanya berada di kantor atau dalam ruangan. Oh, baik. Nah, ini kan berhubung teman-teman ini PPL di Bawaslu ketika tidak ada tahapan dan menjelang tahapan baik pemilu maupun pilkada, jadi teman-teman pasti dilibatkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan Bawaslu yang di dalam kantor ya, dan kita pun sendiri keluarnya itu di beberapa program Bawaslu aja. Mungkin kalau teman-teman ini PPL di masa-masa tahapan, wah pasti teman-teman akan jarang melihat kantor Bawaslu seperti itu. Walaupun mereka teman-teman magang di Bawaslu, tapi akan jarang melihat kantor Bawaslu. Mungkin bisa nanti pas pemilu selanjutnya teman-teman magang lagi di sini atau udah pada lulus ya. Oke, baik. Nah, jika diberi kesempatan lagi nih, apakah kalian bersedia kembali PPL di Bawaslu atau mungkin bahkan bergabung di dunia pengawasan pemilu, baik nantinya jadi PTPS, PKD, Panwascam, atau pengawas ad hoc gitu? Baik, izin menjawab, Mbak. Silakan. Jika diberikan kesempatan untuk magang di sini, sepertinya sudah cukup. Kalau misal suruh bergabung menjadi bagian staf di Bawaslu, kami menerima dengan senang hati. Ya, baik. Oke, semoga nanti ada perekrutan gitu ya untuk Bawaslu. Kita lihat saja nanti di Bawaslu RI. Baik, selanjutnya nih,
apa pesan untuk adik tingkat teman-teman ya, barangkali nanti dari UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid mau ada yang PPL lagi di sini, itu pesan untuk mereka apa? Baik, Mbak izin menjawab. Silakan. Jadi pesan saya, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan ragu dan takut untuk bertanya, jangan lupa jaga sikap dan juga nama baik alma mater kampus. Mantap sekali. Satu kata untuk Bawaslu Kabupaten Batang yang menggambarkan kalian telah melaksanakan PPL di sini. Semuanya Dari- ini ya, jawab ya. semuanya ini 9 orang harus semuanya. Silakan. Mungkin dari saya dulu. Boleh, silakan. Satu kata, transformatif. Baik. Satu kata dari saya, mantap. Satu kata dari saya, dedikasi. Satu kata dari saya, good. Satu kata dari saya, integritas. Satu kata dari saya, maju. Satu kata dari saya, tegas. Satu kata dari saya yaitu salam awas. Baik, luar biasa sekali sahabat Bawaslu, cerita-cerita dari teman-teman dari PPL dari UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini tadi bukan hanya menyenangkan ya, tapi juga penuh makna dan penuh ketegangan. Baik, semoga pengalaman ini bisa jadi bekal berharga dan wawasan baru buat teman-teman semua, dan bisa memotivasi teman-teman lagi untuk banyak anak muda juga untuk peduli terhadap pemilu dan pengawasan demokrasi di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bawaslu pada kali ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Bawaslu Kabupaten Batang agar sahabat Bawaslu bisa tahu info terupdate dari Bawaslu Kabupaten Batang. Saya Eta pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.